Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ngumpul lagi di masjid, di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangkaian membaca Al-Qur'an, yatluna kitab Allah wa yatadarrusuna bainahum, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Maka Nabi mengabarkan illa nazalat alaihimus sakinah, orang-orang yang masih mau ngaji dan belajar Al-Quran, maka Allah akan berikan ketenangan hidup, wa ghasyiatumur rahmah, dan Allah akan curahkan rahmatnya, hidayahnya, wa hafathumul malaikah, dan jenengan akan dijaga oleh malaikat-malaikatnya, dikirim untuk menjaga panjenengan agar tidak ketemu orang-orang yang aneh, orang-orang yang jahat, agar tidak ketemu dengan masalah-masalah yang rumit. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan akan disebutkan oleh Allah SWT di sekitar malaikat yang ada di dekatnya, dan semua malaikat akan mendoakan panjenengan, Allahumma fir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah orang-orang yang bermajelis ilmu dan ampunilah mereka. Belum lagi nanti dalam hadis yang lain, ikan-ikan yang di air juga memintakan ampun buat orang-orang yang bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tema yang saya bawa adalah orang beriman senang dengan Ramadan yang sebentar lagi datang. Dan ini materinya terdiri dari ayat, hadis, dan perkataan para ulama. Mungkin saat tekane ayatnya dari telas waktu pun telas pun cekap mawon ini tidak kewangan. Yang pertama yaitu Ramadan adalah bulan mulia yang dinantikan oleh orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu barang siapa yang di antara kamu hadir pada bulan itu, maka hendaklah berpuasa, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka wajib mengganti pada hari yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hasso ta'ala sahru Ramadan bidikrihi min baini sa'iri syuhur. Ayat ini menyebutkan satu bulan yaitu Ramadan, padahal ada bulan-bulan yang lain. Li'annahu sahrun inzalil Qur'anil azim, karena itu bulan istimewa di mana Al-Qur'an itu turun. Alladzi anzalahu Allahu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Quran itu, Quran yang agung, diturunkan sebagai petunjuk buat kita manusia, penjelasan atas hidayah dan pembeda atas kebenaran dan kebatilan. Nah, hubungannya kalian senang menghadapi Ramadan apa? Para ulama memahami bahwa keistimewaan Ramadan inilah yang membuat orang iman harusnya bergembira menantikannya, karena di dalamnya ada Al-Quran, hidayah, dan ampunan. Sehingga nanti dipertegas dalam Quran surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, rahmatnya, hendaklah kalian semua itu bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dan kita kalau bisa sampai ketemu Ramadan, berarti kita dirahmati Allah, diberikan hidayah, rahmat, sehingga masih bisa ketemu dengan Ramadan. Al-Imam At-Tabari mengatakan yaqulullah ta'ala zikrahu, Allah berfirman di atas, Qul ya Muhammad lihaula'in nas, wahai Muhammad katakanlah kepada semua manusia itu, bifadlillahi alaihim wa rahmatihi iyyahum, bahwasanya mereka itu mendapat karunia dari rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, harusnya mereka itu bergembira. Nah, apa rahmat Allah? Yaitu yakni bil imani wal Quran, yaitu dengan iman dan Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka seyogyanya kita itu bergembira, bukan
sekedar apa istilahnya formalitas menyambut, tapi kita benar-benar bersuka cita. Tak mangke ten piyai niku nek ajeng mlebet Ramadan niku susah. Kok susah kok Pak ketoke ora ngopo wajahnya kok ketok susah. Nah poso iki. Nah apa nek poso gak iso ngerokok. Ya ngoten niku harus kita ubah ya. Bahasanya ketika Ramadan datang kita tidak boleh punya ekspresi wajah-wajah yang susah. Kemudian ayat berikutnya yaitu Quran surat Al-An'am ayat 125 disebutkan famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk kebaikan saya, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ibnu Katsir mengatakan ayyuwasi'a sadrahu wa yunawwiru qalbahu, yaitu Allah akan lapangkan dadanya dan akan menerangi hatinya, fayaqbalul Islam wa yastalidu bitta'ah, dan dia akan menerima Islam dan akan merasakan nikmat dengan ketaatan, wa yazhalu alaihi al-amal biha, dan dia akan diberikan kemudahan beramal. Jadi orang itu kalau kemudian Allah inginkan kebaikan, jadi Islam itu sudah senang, bahagia. Ketemu dengan kegiatan keislaman tambah senang. Ayo pengajian, oke. Besok Ramadan, alhamdulillah, umurku cek dawa, cek dikasih kesempatan, gitu. Dan ketika dia menjalankan, dia merasa senang, benar-benar bahagia. Makanya keimanan jenengan akan nampak dari ekspresi itu. Kalau ekspresinya ketemu Ramadan susah, gelisah, bingung, gitu kan, maka di situ berarti ada masalah sama kita. Kenapa kok kemudian ketemu Ramadan bukannya senang tapi kok malah ketok anyel, ketok sebel, gitu kan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Baqarah 183, ini ayat sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Disebutkan dalam Ibnu Katsir, yukhatibullahu ta'ala al-mu'minin min hadhil ummah wa yusyarrifuhum bi taklifi asyam wa yubayyinu annahu faraddu qadimun lima fihi min tazkiyatin nufus wa tahdibil akhlaq. Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman dari umat ini dan memuliakan mereka dengan kewajiban puasa, serta menjelaskan bahwa puasa adalah kewajiban yang sudah ada dari dulu dalam rangka mensucikan jiwa dan memperbaiki akhlak. Sehingga ibu bapak yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu adalah sebuah kehormatan, kemuliaan bagi kita orang beriman, dan orang beriman harus senang ketika Ramadan datang. Kenapa? Karena di situ ada keadaan yang Allah sudah janjikan, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman. Sehingga Ramadan yang akan datang adalah tempat untuk bersegera menuju ampunan. Maka ketika kita bertemu dengannya, maka kita harusnya senang. Kayak kita kalau nunggu orang tua kita pulang, kok Pak mulai mesti nggak boleh. Nah maka seperti itulah anak-anak senang menunggu orang tuanya. Maka ketika kita memahami kalau Ramadan itu bulan penuh kebaikan, maka kita harus senang dalam menantinya. Wabil khusus Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Qadr ayat 1-5, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa itu malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, pada malam itu turunlah para malaikat dan roh Jibril dengan izin Rabbnya. Salamun hiya hatta matla'il fajar, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Sehingga berbagai rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenali kebaikan malam Lailatul Qadar, maka itu menjanjikan sebab kita makin bergembira. Pokoknya Ramadan tidak boleh sedih, tidak boleh susah. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu Al-Baqarah 165
disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Dikatakan Ibnu Katsir ay asaddu hubban lillah min ghairihim fala yuqaddimuna ala mahabbatihi syai'an wa min mahabbatihim lahu mahabbatuhum li ta'atih, yaitu mereka lebih mencintai Allah dibandingkan selainnya, sehingga mereka tidak akan mendahulukan apapun di atas cinta kepadanya, dan termasuk bentuk cinta mereka kepada Allah adalah mereka taat kepada Allah. Nah, seorang beriman itu akan diuji dengan datangnya Ramadan. Kita agak, begitu kita taat sampai nawatok, nah di situ iman kita, cinta kita muncul atau nampak. Tapi begitu kemudian kita tidak taat, tidak mau puasa misal, atau diem-diem mukah gitu kan, nah maka di situ berarti cinta kita palsu. Bapak-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang ke-8, orang yang beriman tidak akan merasa berat dengan ibadah. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Bermohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau jenengan benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, benar-benar ikhlas, benar-benar khusyuk, maka jenengan akan berpuasa dengan senang hati. Ketemu Ramadan itu senang, bahagia, happy. At-Tabari mengatakan, yakni anna ta'ata sakilatun illa 'ala man khasha'a qalbuhu lillah. Yang namanya Ramadan, taat di bulan Ramadan itu berat, kecuali orang-orang yang punya hati yang khusyuk pada Allah. Fahuwa yastadillu biha wa la yastaskilha. Maka dia akan merasakan lezatnya ketemu dengan Ramadan dan tidak merasa berat. Walaupun jane dia buat itu. Katanya suruh puasa panas misal, bukan Jawa misal panas gitu. Tapi bahagia. Dia akan berpikir, oh iki nek poso, gak poso aku iso kerja full, ning poso nek tak full ke kok semaput. Nah, setengah hari saja. Makanya itu didesain. Termasuk ngapunten jenengan yang satean napa daharan enjing napa siang. Niku nek poso nggih kedare tutup, libur. Nah sateane pas sahur kali pas buka. Nomene nek mesam jenengan nyoto-nyoto niku pas jenengan bika. Niku kok sing jajan niku kedare piyai salat kok malah piyai poso kok malah jajan. Wah, itu nggih. Makanya ini monggo dipun penggalih. Kemudian ayat yang ke-9, orang yang beriman bergembira dengan amal solih. Disebutkan dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan penuh kegembiraan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, farihan bima atahullahu min thawab wan najatin lima qaddama fid dunya minat ta'at. Mereka itu gembira karena mereka mendapati semua pahala yang didapatkan dan keselamatan atas buah usahanya dulu di dunia. Jadi dengan rekoso nopo istilahnya, berjuang dengan puasa, rekoso baca Quran dan segala macamnya, kaos niku sedanten, maka jenengan akan mendapati itu sebagai buah nanti di akhirat. Dan jenengan kemudian menasihati tetangga, go siam, go sholat tarawih, go ngaji, mau Quran, sehingga nanti mereka mendekat ke masjid, maka itu pun juga akan menjadi nilai positif buat kita semua, buat panjenengan semua yang nanti akan jenengan dapati di akhirat. Kemudian ayat yang ke-10, ini betul betul 10 ayat. Hati orang beriman itu tenang dan bahagia dengan zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan hati yang mengingat Allah mereka akan menjadi tenang. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan taskunu qalbuhum wa tastarihu ila dzikrillah fala yatma'innuna ila ghairi. Mereka itu tenang dengan mengingat Allah. Dan ketika dikatakan mengingat Allah niku rangkaiannya dzikir wirid niku sing paling ringan. Di atasnya ada membaca Quran, ada sholat, termasuk pengawasan. Semua aktivitas yang jenengan lakukan yang nanti setelah selesainya itu jenengan bertambah keimanan, bertambah ingat kepada Allah, maka itu bagian dari zikrullah. Makanya ketika
Al-Quran itu disebut sebagai ad-dzikra, Allah mengatakan, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu tentang permasalahan. Nah, ahli dzikir di sini bukan ya ingkang wiritan boten, tapi ahli dzikir di sini ahli Quran. Ayat yang lain dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwasanya kamilah yang menurunkan ad-dzikra Quran itu dan kami yang menjaga. Makanya Bapak Ibu dan Allah dikir-dikir luasin, dikir wirid niku nggih dikir, pedonga niku nggih dikir, salat niku nggih dikir, baca Quran niku nggih dikir, pengawasan niku nggih dikir. Makanya apapun yang jenengan lakukan ketika mampu membuat jenengan mengingat Allah, harusnya itu membuat tenang. Kok enten miyain bar maos Quran mboten tenang, bar salat mboten tenang, bar dikir wirid mboten tenang, bar pengawasan mboten tenang, niki berarti mboten amaliyahnya ini yang salah. Tapi kitanya yang salah. Nah, kita harus introspeksi. Mak, aku nak neng masjid dulu. Agarmu sholat subuh atau sholat maghrib, mau pengen metu ya kok bokongku gatel ae. Ini berarti orangnya yang bermasalah, bukan sholatnya. Termasuk misal sak mangke misal sholat tarawih gitu kan. Rodok dawa 5 menit, kacak 5 menit dari masjid sana, wah protes kan di tetangga. Masjidku saiki nek salat kok suwi. Gak kaya sing kono kae. Ning kono wae 10 menit iso dadi kuwi 23 rakaat. Niku malah mboten sah kuwi. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, amin. Niku malah mboten sah ngoten niku nggih. Terus yang namanya salat niku rukunnya adalah tumakninah. Nah, tumakninah niku nggih kedadi waos, bacaannya benar, rukuk sujud gerakannya benar, doanya dibaca, mboten ngebut ngoten niku. Lah nek umpami tenan niku targete 10 menit rampung, mbok yo mending 2 rakaat tambah 1 mawon benar malah sae. Tinimbang dikejar 23 ning carane ngoten niku. Kadang niku kita niku sibuk pada bilangan tapi tidak sibuk pada kualitas. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi niku mengatakan lantas suku ashabi, ojo mbok lokke, ojo mbok hina caci maki sahabatku. Kalau kamu infak segede gunung Uhud, sedangkan sahabatku infak segede sak mut niku sak telowokan, maka pahalamu enggak akan mengungguli infak mereka. Artinya infak yang banyak tapi tidak dilandasi iman yang kuat, yang baik, itu nilainya ringan di mata Allah. Sahabat punya sedikit tapi berdasarkan keimanan yang sangat kuat, mereka meyakini apa yang Nabi sampaikan, tidak ada keraguan, maka itu menyebabkan infak yang sedikit nilainya besar. Nah, pramila sholat tarawih mau niku enten masjid niku nggih pun sholat tarawih pun 11 niku nggih monyak teng likur niku lho. Tapi carane ngoten niku lho, mending pun ngoten, mending daripada ngoten emang niat sholatnya dari rumah itu pokoknya tarawih maksimal 10 menit aku. Nah, nek ngoten niate, aku 2 menit kan tambah setunggal ampun. 2 menit, 2 rakaat. 2 rakaat tambah setunggal, 2 rakaat niku ling tarawih niku setunggal niku iki. Tapi nggih dibaca yang bener bacaannya, rukuk sujudnya yang bener, doa yang bener. Niku langkung sae, langkung utama. Malah niku yang kabul. Timbang 23 rakaat malah nganggo jentat-jentit ngetril ngoten niku. Wah, niku malah mboten ditampi niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, karena Ramadan ini bulan zikir, bulan tilawah, bulan doa, bulan pengajian, bulan mencari ilmu, maka disitulah harusnya seorang mukmin mengecas lagi imannya, menambahkan lagi ilmunya sehingga hidup setelahnya menjadi tambah tenang, tambah tertata. Kemudian hadis disebutkan tentang Ramadan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Imam Nawawi mengatakan fihi dalilun ala fadli syahri Ramadan wa kasrati khairihi wa futiha abwabil jannah fihi isyaratun ila kasrati taati fihi. Dalil ini menunjukkan kalau Ramadan itu surga dibuka, pintu neraka ditutup, maka di situ isyarat buat kita untuk banyak-banyak menambah ketaatan. Dan orang beriman ketika dikabarkan seperti itu pasti akan gembira karena jalan menuju surga terbuka lebar. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang lalu. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan qauluhu imanan wa ihtisaban ay tasdiqan bi fadlihi wa talaban litsawabi. Mereka membenarkan Ramadan datang dengan iman, dan dengan iman itu dia mengamalkan berharap pahala, maka ini adalah keutamaan yang akan didapatkan oleh orang beriman. Bahwasanya mereka berpuasa bukan karena tujuan dunia, tapi lillahi ta'ala. Mboten kados sebagian orang, kowe pengen sugih, enek tirakate poso 45 dina, mangane entuke mung iki. Nah, itu tidak ada. Satu, tidak ada tuntunannya. Yang dua, kemudian keliru, tidak bisa diamalkan seperti itu. Makanya ketika Allah kabarkan adanya ampunan yang besar ini, harusnya kita itu senang menyambut Ramadan. Karena senang mungkin itu dibuktikan dengan ngeten. Misalnya dengan angsal niku napa jadwal damel takjil, wah, alhamdulillah aku jadi dibagi. Karena dengan begitu jangan terlibat untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah aku jadi diaturi. Nah, yang seperti itu bagian dari kegembiraan ketika kita itu andil dalam merawat masjid. Kalau mau jenengan sing makmur ki sinten. Hadis yang ketiga, orang beriman bergembira dengan kesempatan beramal. Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan sahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Faradallahu alaikumus syiyam. Kalian diwajibkan pada bulan itu puasa. Tuftahu fihi abwabas sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan pintu-pintu langit untuk kalian dan pintu neraka pun ditutup. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Hadza i'lamu bi qudumi mu'assimi 'azimin min mawasimi at-ta'at." Ini pemberitahuan besar tentang datangnya musim besar dari musim-musim ketaatan. Maka orang-orang yang beriman bergembira dengan datangnya, dengan kegembiraan yang berbeda dengan yang lainnya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, orang-orang dulu yang soleh itu memandang Ramadan itu tamu yang agung, maka mereka menyambut dengan penuh kegembiraan. Dulu nek kan kula cilik niku ajeng Ramadan niku napa ngecek masjid niku, terus pokoknya karpet niku diubah, bener-bener itu untuk menyambut Ramadan, biar bagaimana kemudian jamaah niku seneng, mungkin AC di servis gitu kan, diperbaiki gitu kan, agar orang niku masuk masjid niku maknyes gitu, nyaman gitu. Bapak Ibu rahmati Allah, hadis keempat, kegembiraan orang beriman saat berbuka dan bertemu dengan Allah. Nabi bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Orang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitri, kegembiraan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Imam Nawawi mengatakan farhatuhu inda fitrih litamami ibadati. Kenapa orang berpuasa itu gembira ketika berbuka? Karena dia pas berbuka itu dia bersyukur bahwasanya puasanya sudah sempurna. Kemudian wa farhatuhu inda liqa'i rabbih lima yara min sawabi. Dan kegembiraan yang kedua, kenapa dia gembira ketemu Allah? Karena akhirnya benar, ternyata posoku marai aku ketemu Allah. Sehingga pintu surga ini ada 8, salah satunya niku pintu puasa yang sering kita dengar namanya Ar-Royan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, jika puasa saja menghadirkan kegembiraan, maka menyambut Ramadan tentu lebih pantas untuk bergembira. Loh, berarti kan senang-senang urip percon Mas, mboten usah ngangge coro-coro sing ngoten niku. Nah, kemudian hadis yang kelima, orang yang tidak diampuni di Ramadan itu rugi. Berarti dia tidak bisa menikmati Ramadan itu dengan baik. Nabi SAW bersabda, "Rohima'an furajulin dahwala alaihi Ramadan summan salah wa qabla ayyal firolah." Celakalah seorang yang menjumpai Ramadan, lalu Ramadan itu lewat sedangkan dia tidak dapat ampunan. Al-Imam Al-Mubarakfuri berkata, "Fihi dalilun ala anna Ramadan musimul maghfirah, faman lam yughfar lahu fihi fahuwa al-mahrumu haqqan." Hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan itu musim ampunan. Nah, kalau ada orang tidak diampuni, maka itu orang benar-benar rugi benar di musim itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kesadaran kalau bulan Ramadan bulan ampunan jangan sampai membuat kita itu lupa sehingga kita malas-malesan. Pun ngertos ganjarane gede gitu. Oh, ini malam ganjil, Pak. Modal mlaku-mlaku yo ning alun-alun lho, mlaku ten alun-alun.
Murah ning alun-alun tepak ning masjid. Kita nanti malam qiyamul lail. Atau nek ten iki mboten enten, kok teng ning anu Pak ning masjid pundi misal Istiqlal atau Fatimah. Ning kono qiyamul lail Pak. Oh, ono yo. Kula niku kadang bar asar niku enten pengaosan menjelang buka niku. Nggih berbuka terus nenggo isya terus tarawih. Ning kula pun wonten omah wonten masjid pundi ngoten tarawih kultum. Nggih rampung kultum niku kadang enten pengaosan jam 8 sampai jam 9. Niku tekan omah niku jam 10 sampai jam 11 kira-kira ngoten. Niku bojo kula niku yo mangkat ning ndi? Ning Istiqlal. Yo. Niku ngidak napa niki ngidak karpet ngoten niku sikil niku rasane pun mboten krasa. Saking pun full nggih. Nah, akhirnya nggih ten niku nggih dilampahi sak kuwate sak tekane niku. Ning nggih niku kula cuaking niku bocah-bocah cilik-cilik anak kula cilik-cilik ngaten iki kula wowo kabeh. Kaketan mriku niku langsung golek pojokan do turu. Yang paling boten niku dia sudah saya usahakan untuk kenal masjid, saya kenalkan tempat di mana orang-orang beriman itu berkumpul di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih monggo dengan nek Ramadan piknik ing masjid mawon gitu. Dan ten Solo niku kathah Masjid Fatimah niku enten. Mung bentene niku nek Istiqlal niku mulainya jam 11 atau jam 12. Mungkin saat tekani mungkin teko jam 1 atau jam kali. Dan nek Fatimah niku mulainya jam 1. Yang mulai niku sampai 1 juz niku. Mungkin ajaran boten kiat lenggah ket awal niku angsal. Wong butuh kursi lipat niku enteng. Nggih, ampun butuh kursi katen iki pengelan lenggo. Di goceng motor kebak lho nih. Terus sholat tarawih niku mboten kados sholat wajib. Sholat wajib niku dari awal nek jenengan bisa berdiri wajib berdiri. Tapi nek sholat sunnah niku umpami jenengan saged berdiri ning jenengan kersa lega, mboten napa jenengan lega. Mboten napa, ah isin mosok lingguh mboten usah isin. Wong nek ra isin kok malah kesel tenan. Man ngangge kursi niku. Bahkan nggih nek sholat wajib niki kita ndak boleh ngimami kali maos Quran. Nek sholat tarawih niku dari awal maos Quran niku boleh. Karena niku sholat sunnah, tadinya banyak kemudahan keringanan yang bisa didapatkan. Makanya nggih niku nek kita ningali ten nggih mboten mung ten Indonesia, ten Saudi niku nek misal tarawihan Ramadan niku kan nyambung terus suratnya. Niku makmume niku ke atas ngangge HP, ngangge Quran gede niku nggih. Makanya nek pamitan ini ada sak juz ngoten, misal jarengaken ustaz atau imam yang hafal niku goleke jagrag sing gede niku Quran sing gede niku mboten apa. Jadi sak rakaat niku sak lembar nggih kan salam terus nggih diwalik neh sak lembar mboten apa-apa gitu. Mboten. Terus sekeco, jadi mboten ngapunten mung kul wallahu ahad. Bahkan kul wallahu ahad kan diapik mangke sae. Ini maksud saya nek bisa napa istilahnya menikmati bacaan semuanya gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Perkataan para ulama. Nah niki bab terakhir, ayat mumpun hadis mumpun niki perkataan para ulama. Yang pertama Al-Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah beliau mengatakan kanu yad'una Allah sitta ashurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka itu para pendahulu kita dulu itu berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar dipertemukan dengan Ramadan. Summa yad'una sitta ashurin ayyataqabbala minhum. Setelah Ramadan pergi kami itu berdoa 6 bulan agar amal Ramadan itu kami diterima. 6 bulan. Nah, saat ini pun tinggal pinten-pinten niki, pinten-pinten. 2 minggu. Nah, 2 minggu langkung. Hanya kedah donga Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Karena nanti di dalam sebuah riwayat sahabat Nabi Abu Thalhah niku ngimpi. Nah, ngimpi niku boleh dijadikan dalil nek sudah dikonfirmasi kepada ahlinya. Betul dicandai piambal. Nah Abu Thalhah mimpi punya 2 teman
temennya satu mati syahid, temennya satu mati biasa. Nah yang mati syahid setahun yang lalu, yang mati biasa setahun kemudian. Nah dalam mimpi itu temennya yang mati biasa masuk surga duluan, temennya yang mati syahid belakangan. Padahal mati syahid itu lebih utama daripada mati biasa. Kan mati yang paling utama itu mati syahid. Ini berselang 1 tahun kok sih masuk surga duluan, temennya yang mati biasa. Nah akhirnya beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya mimpi begini. Jawab Nabi, ngopo kowe gumun? Nah, bukankah temanmu sing mati biasa ini sudah menemukan 1 Ramadan dan sholat selama setahun 6.120 rakaat. Nah, di situ menjadi dalil Bu, Pak, jenengan yang upami sak mangke kepanggih Ramadan ngantos tuntas, ngantos selesai, lajeng jenengan sedo dan jenengan selama setahun sebelumnya jenengan sholat, insya Allah jenengan bisa masuk surga lebih dulu dari orang yang meninggal setahun yang lalu mati sakit. Sinten niku? Ya piye-piye yang jihad niku, piye yang kena banjir, piye yang macam-macam kan, mati sakit itu macam-macam. Tenggelam ya syahid, sakit niku bisa syahid, jihad atau se-Palestina niku ya syahid. Makanya kalau kita paham ilmunya gitu nggih, dengan berpuasa kanthi remen, kanthi seneng itu bisa menyebabkan dengan diantarkan pada derajat yang sangat tinggi. Makanya kita tidak boleh kemudian ketok susah, ketok berat niku. Makanya ulama itu merumuskan ibadah niku kados peksi. Peksi nek mabur niku yang paling depan niku kan kepala, dase niku. Itu yang disebut dengan cinta. Nah, terus dalam beribadah itu harus cinta, harus remen. Adzan subuh mireng niku nggih kedah senajan ngantuk, senajan kesel, kedah bangun. Ampun bersulok, kok ya adzan meneh to, kok ya ora kesel kae lambene sing adzan. Ampun. Nggih tetep jenengan harus bangun, senajan jenengan ngantuk. Karena orang beriman itu harus seneng niku lho. Nah, samangke ten suwine kalih sing tengen niku namine roja, pengarep-arep. Ngarep-arep napa? Oh, aku seneng kayak krungu adzan soalnya diceluk wong ibadah tak ngangkat ning masjid. Napa Bu ngangkat masjid napa Pak? Soalnya aku dipengarep-arep dilebokke surga karo Gusti Allah. Nah, yang kiri itu khauf, rasa takut. Nah, rasa takut apa? Lah kok nek rasa takut apa Bu? Lah kok nek cemplungin rokok. Lah niki nek saged hadir di hati kita niku ibadah niku sakeco. Tapi nek sayapnya cuma satu niku nggih sengklek ten saged mabur. Napa melih niku enten peksi, napa bebek, napa boten enten dase niku boten saged ten pundi-pundi pun digoreng nek niku namine. Nggih, makane menghadirkan rasa cinta niku teng ngaji. Mengke enten rojak, enten khauf niku sekeco. Niki kantun dicocokke ten semua bentuk ibadah. Napa mawon? Maos Quran, haji, umroh, sedekah, apa mawon? Sholat tarawih. Kula niku enten Bu, masjid Mudi ngoten kula eling-eling masjid. Niku kan ngalih kula ngeten. Jenengan niku wis anggaplah jenengan niku piye-piye sibuk nggih. Enjing sibuk, siang sibuk, sonten sibuk, ngoten niku to. Nah, padahal yang namanya puasa niku sejak jenengan sahur sampai jenengan buka. Niku kan waktu mustajab untuk tunggu. Sok-sok niku kan lali saking sibuke ya. Niku karep kula kan nggih niru ten Masjid Haram. Kula wakili. Terus pas tarawih niku kan enten witir. Nah, witir niku kan enten kunut witir. Kunut itu kan kalih kunut witir kalih kunut nazilah. Kunut nazilah niku kunut yang dibaca di 5 waktu salat karena ada kondisi yang tidak baik ditimpa oleh kaum muslimin kayak Palestina ngoten niku. Nah, nek kunut witir niku dibaca pas witir di rakaat terakhir. Nah, kula nyontoh ten Saudi niku dungane nggih kula apalke niru imam mriku niku. Nah, karep kula niku mewakili panjenengan supaya mungkin jenengan niku kanton ngaminke niku isine niku sae apik banget terus supaya tinggal ngaminke niku nek jenengan ngertos artine kula jamin jenengan nangis. Ning gandeng mboten ngertos niku garek imame. Nek imame nangis biasanya kita kebawa nangis, tapi nek kita imame mboten nangis ya kita mboten kebawa. Saking jero banget isine niku, dalem banget niku. Nah, niku kula coba kula kunutke nang satu masjid. Niku mboten semua masjid, niku tok niku sing. Niku enten ibu-ibu niku awalnya nggih khusuk, amin. Mungkin ya tambah suwe. Amin wis, amin. Padahal jane ya mung 5 menit nganti 7 menit tapi nggih ya suwe Mas.
Ning niku isine donga danten saestu. Dongake kaum muslimin, dongake tiyang sepuhnya, dongake dirinya, anaknya, keluarganya, negaranya, pemimpinnya, dunianya, akhiratnya. Wah, komplit-komplit saestu. Jenengan kantun ngamin nggih. Kula jamin jenengan ngertos artine nangis jenengan. Ngoten. Wong kula nate. Wong doange ngoten iki kalih nangis bocil-bocil ngene iki. Bisik-bisik kali kula krungu nek bisik rada dadan. Imame malah nangis. Kene ora sida nangis. Nggih, makane ben rahmatul Allah saestu nggih. Niki mboten kula tutup jam 9. Poinnya adalah saya cuma mau menyampaikan Ramadan mau datang, banyak-banyak berdoa agar kita bisa ketemu dengan Ramadan. Itu benar-benar bulan yang luar biasa yang harus kita tempatkan di hati kita dengan tempat yang luar biasa yang kemudian dibuktikan dengan amaliyah yang luar biasa dan dengan agendakan semaksimal mungkin untuk memakmurkan masjid. Apakah di sini, apakah dengan barangkali punya agenda untuk pengawasan di sana monggo. Yang penting dengan isi niku Ramadan ya, dengan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif mulai sekarang kita tinggalkan, kita singkirkan. Wabil khusus ibu-ibu yang masih punya hutang puasa niku nek saged niku sakmenika dilunasi. Nah, agar kemudian dengan nanti puasa niku mboten enten beban. Dan kalau sampai punya utang kok masih ketemu Ramadan niku mungkin nyauri, jenengan selain nyaur dino ketambahan fidyah niku mungkin. Ngoten. Nggih. Niku yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau nanya? Betul-betul ya, kita tutup dengan doa. Betul-betul tahu? Dan nggih. Kita tutup dengan doa, silakan Om. Nggih. Yo, kita tutup dengan doa mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertemu dengan Ramadan di atas iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu wa nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna al-jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.